Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita datang dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu yang ada di rumah maupun ada yang di gereja saat ini, kita mau menyiapkan setiap hati kita mau menyembah Tuhan. Karena dialah kekuatan setiap kehidupan kita, dan kita mau bermazmur dan memuji, menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami akan tetap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Kau Bapa kami yang baik, Kau yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, haleluya. Mari kita mau sembah Tuhan kita. Haleluya.
Oh Yesus, haleluya. Oh, hanya Kau yang layak, Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kini kami percaya kepada Engkau Yesus Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, sampai akhir hidup kami Bapa, kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan, karena Kau Allah kami yang sempurna. Oh, haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di atas segala pujian kami. Engkau Allah kami yang sempurna Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati setiap kami pagi hari ini untuk kami boleh datang menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang senantiasa diberkati Tuhan. Kita bersyukur sampai saat ini Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kita. Mari Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Yeay, mari kita mau tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Bukti karya Tuhan sungguh nyata buat hidup kita. Haleluya. Katakan, bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, katakan, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, haleluya.
besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat sakitku, Kau angkat bebanku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, haleluya, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya, Yesus Tuhan. Oh Tuhan kami yang dahsyat dan luar biasa. Di kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan, haleluya. Karena Engkaulah satu-satunya harapan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam hidup kami, haleluya. Mari Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Kita kembali bawa hati kita. Kita mau sembah Tuhan kita Yesus Kristus. Rancangan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Oh, haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sang
Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. oh haleluya. Rencana-Mu tak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Gagal Rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku Di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. ku percaya, Ku percaya, ku aman dalam. oh harapanku Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, oh Ku percaya, ku aman dalam-Mu. ku percaya, Ku percaya, ku aman dalam-Mu. oh haleluya, haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Sungguh hanya Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Hanya Engkaulah tempat kami bersandar. Kami percaya satu hal, ketika kami menjadikan Engkau sebagai tumpuan pengharapan kami, pengharapan kami tidak pernah sia-sia Tuhan. Kami percaya kami selalu mendapatkan jalan keluar ketika Engkau bersama dengan kami. Terima kasih buat setiap jaminan yang pasti buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan biar saat ini kami mau buka hati kami. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Agar kami boleh lebih lagi berani mempercayakan segala sesuatu dalam hidup kami kepada Engkau. Roh Kudus, Engkau yang menerjemahkan setiap kebenaran firman. Engkau yang mengurapi setiap kami, mengurapi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Berbicara pribadi buat setiap kami Tuhan.
Terima kasih Bapa, berkati tim pujian, tim musik yang sudah membawa kami pada puji-pujian kepada Engkau. Kami tahu Engkau disukakan Tuhan. Kami tahu Engkau bertahta di atas pujian kami dan Engkau siap memberkati kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, amin. Karena Tuhan kita luar biasa. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, ya minggu lalu judul khotbah Yesus harapanku, ya. Ketika kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan, mungkin kita mengalami situasi yang gak baik, tapi Tuhan sanggup merubahnya, mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam menjalani hidup kita, ya, kenyataan hidup kita nggak selalu mulus. Banyak hal yang kita harus hadapi, butuh keberanian untuk menghadapinya. Amin. Bapak Ibu, kenapa kita butuh keberanian? Karena ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Ada hal-hal yang di luar kontrol kita, yang bisa kita lakukan hanya menerimanya saja. Nah, ketika kita nggak bisa terima kenyataan hidup ini, maka seringkali kita menjadi stres, depresi, akhirnya lari dari kenyataan. Ya. Ada satu statement yang bagus yang saya temukan, dikatakan begini, lebih baik lari pagi biar badan keringetan daripada lari dari kenyataan yang ada sehingga keingetan. Ya, yang satu keringetan, yang satu keingetan ya. Kalau lari dari kenyataan itu tidak menyelesaikan masalah. Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini kita mengalami pandemi. Ya, dengan pandemi yang ada kita banyak yang mengalami masalah. Atau mungkin dalam ekonomi kita juga terimbas. Ada juga yang mengalami penyakit, sudah jaga kesehatan, sudah olahraga tapi tetap sakit, ya. Itu keadaannya nggak bisa kita ubah. Atau mungkin kematian dari orang yang kita kasihi, itu pun merupakan keadaan yang tidak bisa kita ubah. Kita harus belajar menerima, kita harus belajar berani untuk menghadapinya. Amin. Bapak Ibu, keberanian yang sebenarnya bukan hanya ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan adrenalin. Ya, 2 hari yang lalu saya diajak goes sama suami itu dengan kelompoknya yang cowok semua. Goesnya ke Pantai Tirang ya, apa sih? Pantai Tirang ya, Pantai Tirang. Nah, Bapak Ibu tahu jalannya itu benar-benar off-road ya. Jalannya tuh tanah, banyak batunya dan jalannya itu banyak nggak rata sama sekali. Artinya saya tuh sangat takut. Aduh, ini cowok semua mereka wus gitu lah. Lah ini saya deg-degan gitu ya, benar-benar menguji nyali gitu ya. Saya sudah mau balik gitu ya. Kenapa? Karena enggak deket gitu loh. Pantainya enggak kelihatan, mungkin 1 kilometer lebih gitu ya. Waduh, ini kok jalannya kayak gini, mengerikan gitu kan. Terus tapi pada saat itu saya dikasih kekuatan sama teman-teman. Ayo, enggak apa-apa. Lanjut aja, yang penting digenjot terus gitu kan. Pokoknya kalau lewat lubang, masuk lubang digenjot aja biar enggak jatuh. Wah, ya cukup deg-degan ya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengikuti mereka. Bapak Ibu yang terkasih, ya sempat kejeglong-jeglong tapi saya enggak jatuh. Kejeglong, kejot, akhirnya enggak jatuh. Nah, Bapak Ibu, ini menguji adrenalin saya gitu kan. Wah, tadinya takut sekali. Nah, ketika kami mendapatkan foto-foto yang bagus, nah teman-teman nih kelompok yang cewek minta diajak ke sana. Nah, tadi pagi
saya ke sana, saya sudah nggak takut lagi. Saya sudah melaluinya dengan ngebut gitu ya, karena saya sudah tahu caranya gitu kan. Nah, seringkali ketika kita tuh dihadapkan dalam situasi yang menakutkan, seringkali kita menyerah dan lari dari kenyataan. Bapak Ibu yang terkasih, keberanian itu bukan berarti kita nggak mengalami ketakutan. Tapi ketika kita takut, ketakutan itu tidak kita biarkan untuk menghentikan langkah kita. Amin Bapak Ibu. Orang yang berani adalah orang yang tidak menghiraukan rasa takutnya. Bukan berarti nggak ada rasa takut, ada. Tapi kita tidak membiarkan rasa takut itu menghentikan langkah kita. Kita akan tetap maju. Bapak Ibu yang terkasih, dulu saya kalau disuruh ngomong di depan orang gitu kan, nyanyi di depan gitu, wah dredeg semua. Pegang mic aja sudah keder semua gitu kan. Tapi ketika Tuhan bilang, saya harus melayani juga di mimbar. Ketakutan itu ada. Tapi di satu sisi saya punya iman bahwa Tuhan akan menyertai saya. Akhirnya apa? Ketakutan saya tidak menghentikan langkah saya menuju ke mimbar. Amin Bapak Ibu. Jadi setiap kita pasti pernah mengalami ketakutan demi ketakutan. Tetapi bagaimana kita tidak dikuasai oleh ketakutan itu, kita tidak membiarkan ketakutan itu menghentikan langkah kita. Kita mempercayai Tuhan sanggup mengendalikan hidup kita. Ya. Beranikah engkau membiarkan Tuhan mengontrol hidupmu? Bapak Ibu yang terkasih, hari Selasa kemarin ketika pembacaan Alkitab sampai di kisah Absalom ketika dia memberontak dari Daud ayahnya, saya begitu terpana dengan ayat yang dikatakan di 2 Samuel 17 ayat 14. 2 Samuel 17 ayat 14, kisah di sini adalah ketika Absalom memberontak dari bapaknya yaitu Raja Daud. Bapak Ibu, Absalom begitu mengerikan, dia merebut istana, bukan hanya merebut istana, bahkan gundik-gundik yang ditinggalkan oleh bapaknya Daud menjaga istana pun ditiduri di depan bangsa Israel. Mengerikan apa yang dilakukan oleh Absalom. Saya percaya sebagai ayah Daud pasti sangat terpukul. Bapak Ibu yang terkasih, yang luar biasa ya Bapak Ibu. Ketika Absalom meminta nasihat kepada penasehat Daud, dulu penasehat Daud, tapi kemudian dia berkhianat dan menjadi penasehatnya Absalom yaitu Ahitofel. Ahitofel itu menyarankan Absalom untuk segera mengejar Daud dan membunuh. Bapak Ibu, kalau itu dilakukan, ini adalah satu saran yang sangat bagus. Kenapa? Karena Daud sedang down, benar-benar down. Dan mungkin kalau itu dilakukan, Daud bisa kalah. Tapi yang luar biasa di ayat ini dikatakan, lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Lihat Bapak Ibu, nasihat Ahitofel itu baik. Ada satu orang lagi yang ditinggalkan oleh Daud di istana yaitu Husai. Tapi Husai ini termasuk mata-mata dari Daud. Ketika Husai mendengar nasihat dari Ahitofel, dia langsung merubah nasihat itu supaya tidak malam itu juga mengejar, tetapi besoknya. Kenapa? Karena dia mencari kesempatan untuk mengutus mata-mata memberitahu Daud bahwa dia akan dikejar. Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa Tuhan itu. Kalau mau melindungi anaknya, Tuhan itu bisa memakai segala cara. Dan ketika saya membaca ini benar-benar luar biasa. Tuhan sanggup melakukan apapun.
tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dia pun sanggup melindungi kita. Terbukti dia bisa melalukan Daud dari celaka. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan sanggup memberikan kekuatan buat setiap kita ketika kita harus melewati setiap situasi yang di luar kontrol kita, yang gak bisa kita ubah. Ada 2 orang wanita yang berbeda, yang satu bernama Maggie Garner, satu Brittany Maynard. Maggie Garner ini, dia kena kanker otak yang sangat ganas. Tapi yang luar biasa, ketika dia divonis seperti itu, dia enggak frustasi, dia enggak putus asa, tetapi justru dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Dia berkata, saat seperti ini, saat saya harus benar-benar bergantung kepada Tuhan. Saya harus benar-benar berjalan bersama Tuhan ketika dia merasakan sakit yang luar biasa karena kanker otak yang ganas itu. Dan di dalam sakitnya dia tetap bisa menjadi berkat baik buat keluarganya maupun buat orang-orang di sekitarnya. Dia tetap semangat menjalani hidupnya walaupun dia didera sakit yang sangat ganas. Kenapa? Dia berani menghadapi hidup karena dia tahu ada Tuhan yang bersama dengan dia. Amin Bapak Ibu. Sedangkan yang satu, Brittany Maynard, ya, Brittany Maynard ini dia divonis kena kanker terminal dan juga sudah stadium akut. Bapak Ibu yang terkasih, karena dia nggak mau hidup dengan penyakit itu, akhirnya dia minta kepada dokter untuk menyuntik mati. Jadi Brittany Maynard ini minta disuntik mati oleh dokter yang menangani. Bapak Ibu, media massa itu gempar. Dikatakan di situ bahwa Brittany ini seorang yang berani. Karena dia berani untuk minta disuntik mati. Bapak Ibu yang terkasih, sebetulnya dia enggak berani. Tidak butuh keberanian untuk mati. Kenapa? Karena dia lari dari kenyataan. Tapi butuh keberanian yang sangat besar untuk dia hidup dalam ketidakpastian, dalam penyakit, dan dalam hal-hal yang harus dihadapi. Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga dengan kita. Mari kita mau belajar. Enggak seperti Brittany Maynard dalam menghadapi hidup kita suka lari dari kenyataan. Makanya sering saya bilang, ayo kalau kita menghadapi masalah, jangan minta Tuhan ambil masalah ini. Jangan minta Tuhan mempermudah, tapi minta Tuhan memberi kekuatan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, keberanian itu enggak muncul dengan sendirinya. Enggak langsung, tiba-tiba kita berani. Wah berani, bukan berani mati ya. Berani mati konyol gitu bukan ya. Tapi kita berani menghadapi apapun. Enggak seperti itu, enggak muncul dengan sendirinya. Tapi itu terbentuk lewat apa? Lewat setiap krisis demi krisis yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Seorang yang bernama Jack Hayles, dia berkata, do not ask for fears to be removed. Jangan minta ketakutan itu dihilangkan. Ask for courage equal to the fears. Mintalah keberanian yang setara dengan ketakutanmu supaya kamu bisa menghadapi hidup. Amin Bapak Ibu. Mari ke depan kita enggak seperti itu. Kita mau dare to trust God. Ya, seperti tema hari ini adalah dare to trust God. Artinya kita berani mempercayai Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang manajer dalam satu perusahaan.
Dia seorang manajer yang kinerjanya sangat bagus. Satu kali dia dipanggil oleh direktur utamanya. Dia dipanggil, dia menghadap dan dirutnya berkata bahwa saya melihat selama ini kinerjamu bagus. Oleh karena itu saya akan menaikkan gajimu 100%. Wow. Kira-kira Bapak Ibu, kalau dinaikin gaji 100% seneng gak Bapak Ibu? Wah, bisa lunjak-lunjak gitu ya. Seneng banget gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, orang ini begitu dia mendengar itu, begitu dia pulang ke rumah, dia cari istrinya, dia berkata, ayo kita mau beli mobil baru. Mobil yang kamu impikan. Yuk kita tanya-tanya dulu ke showroom. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa dia bereaksi seperti itu? Kenapa Bapak Ibu? Karena dia percaya apa yang dikatakan oleh dirutnya, direkturnya, atasannya. Dia percaya, makanya dia bereaksi seperti itu begitu mendengar perkataan dirutnya. Bapak Ibu yang terkasih, walaupun pada saat itu dia belum terima gaji yang 100% kenaikan itu belum terima. Tapi dia percaya. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa dia percaya? Karena dia tahu siapa bosnya. Karena bosnya adalah seorang yang punya otoritas, punya kedudukan. Dan dia mengenal atasannya. Makanya dia percaya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Seringkali kita berkata, aku percaya kepada Tuhan. Tapi giliran Tuhan mengatakan sesuatu lewat firman-Nya. Kita enggak seperti manajer tadi yang bereaksi dengan percaya. Bapak Ibu yang terkasih, nah hari ini kita mau belajar bagaimana kita berani mempercayai Tuhan. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang sempurna. God is perfect. Dia adalah Allah yang sempurna. Enggak cuma seperti dirut yang tadi diceritain. Enggak cuma sebegitu saja. Tapi dia seorang pribadi yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Bilangan 23 ayat 19 kita akan baca. Demikian firman Tuhan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Bapak Ibu dikatakan bilangan 23 ini bahwa Allah itu bukan manusia. Sehingga dia tuh berdusta. Dia bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Allah ini adalah sosok yang sempurna. Kasihnya sempurna, kuasanya sempurna. Keadilannya sempurna, dia adalah sosok yang tidak pernah salah. Karena dia tahu yang lalu, sekarang dan yang akan datang. Makanya dia nggak pernah salah. Bapak Ibu ingat kisah Yusuf? Kalau kita melihat kisah Yusuf ya, awalnya dia mengalami masalah demi masalah. Sepertinya kita berkata, mana Allah? Kok malapetaka. Yusuf bisa enggak bilang, loh Tuhan, aku tuh kan sudah takut akan Engkau. Kenapa aku harus mengalami hal seperti ini? Kenapa aku harus dijual sebagai budak? Setelah jadi budak, masih difitnah lagi masuk penjara. Enggak salah loh. Tapi sekali lagi, pengetahuan Allah itu sempurna. Justru lewat ke situasi yang enggak enak. Lewat kejadian yang gak enak, lewat dia masuk penjara. Ini akses dia masuk ke istananya Firaun. Luar biasa gak Bapak Ibu? Makanya sering kali Tuhan izinkan kita mengalami masalah, kita mengalami keadaan atau situasi yang gak baik. Tapi percayalah ketika respon kita benar, Tuhan sedang mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, bilangan 23
Ketika tadi dikatakan bahwa Allah bukan manusia sehingga ia berdusta dan anak manusia sehingga menyesal. Ini adalah kisah ketika orang Israel, barisan orang Israel keluar dari Mesir dan melewati Moab. Kemudian Raja Moab yaitu Balak bin Zipor itu khawatir, takut, dia mau nyerang takut, akhirnya dia panggil Bileam. Ya kita tahu Nabi Bileam ya, Nabi Bileam bin Beor itu dia panggil untuk apa? Untuk mengutuki Israel supaya ketika sudah dikutuk kemudian Balak akan menyerang dan Israel kalah. Itu yang diharapkan oleh Balak. Bapak Ibu yang terkasih, Balak ini orang Moab, dia berpikir bahwa Allah Israel itu seperti ilah-ilahnya dia yang bisa berubah, yang bisa disuap. Makanya ketika Bileam bilang, enggak, aku enggak boleh pergi. Lalu dia bilang, ayo toh, kamu mau minta apa aja tak kasih. Bileam ini nabi yang mata duitan, Bapak Ibu. Dia tergiur, dia tanya lagi sama Tuhan, Tuhan boleh enggak? Akhirnya Tuhan bilang, wes pergi sana. Bapak Ibu, ketika Bileam pergi, kemudian dia bilang sama Balak, ayo kita buat mesbah untuk Tuhan, 7 mesbah. Setiap mesbah ada lembu sama domba jantan yang dikorbankan. Bapak Ibu, ini sedang menyuap Tuhan. Balak itu berpikir Tuhan Allah Israel bisa berubah. Makanya ayat ini berkata, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Tuhan berkata, bangsa Israel tetap akan menjadi bangsa yang diberkati dan tidak akan pernah dikutuk. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu luar biasa, kalau dia sudah berjanji, dia tidak akan ingkar. Dia akan setia pada janjinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari kisah Balak kita belajar apa? Jangan ngatur Tuhan. Seringkali kita tuh menyebut diri kita Kristen, tapi kita banyak melakukan seperti Balak. Ketika kita berdoa, kita maunya apa? Tuhan nuruti kita. Kita maunya Tuhan nuruti kita. Kita berdoa supaya Tuhan bisa berubah dan menuruti apa yang menjadi maunya kita. Lihat Yusuf itu enggak protes. Dia dijual jadi budak, dia jadi budak di rumah Potifar, dia lakukan yang terbaik. Sampai Potifar tahu bahwa Tuhan itu menyertai Yusuf. Bahkan ketika dia difitnah, dia masuk penjara, dia tetap melakukan yang terbaik. Sampai dia disayang oleh kepala penjaranya. Lihat Bapak Ibu, jangan pernah kita mengatur Tuhan. Mari dalam segala sesuatu kita mau belajar bersyukur. Hadapi dengan mengandalkan Tuhan. Yesaya 55 ayat 9 berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu yang terkasih, mana mungkin apa yang kita pikirkan itu lebih baik dari Tuhan. Tuhan berkata di ayat ini, jalan Tuhan, rancangan Tuhan, pikiran Tuhan itu tuh jauhnya dengan pikiran kita seperti bumi dengan langit jeglek gitu loh Bapak Ibu. Gapnya terlalu tinggi, terlalu besar, tak terbatas. Jadi kalau kita sadari itu, mari kita mau nurut sama Tuhan. Enak Bapak Ibu, kalau kita mau nurut sama Tuhan, apapun yang kita alami, kita cuma berkata, Tuhan kalau Engkau izinkan ini, Tuhan beri aku kekuatan. Beri aku kemampuan untuk aku menghadapinya. Amin Bapak Ibu, Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu apa yang terbaik buat Yusuf. Amin. Makanya ketika dia izinkan hal yang gak baik, ternyata membawa yang terbaik buat Yusuf. Bilangan 11 ayat 23 berkata, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu?
Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dikatakan Tuhan itu pasti akan digenapi. Kenapa? Karena Dia pribadi yang sempurna. Dia mampu. Dia berkata, masakan kuasa Tuhan akan kurang? Enggak, kuasa Tuhan itu sempurna. Enggak akan kurang. Enggak akan membuat Tuhan itu tidak bisa melakukan sesuatu yang dijanjikan kepada kita, enggak akan. Kuasanya sempurna. Amin. 1 Samuel 15 ayat 29 dikatakan, lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Bapak Ibu yang terkasih, yang mulia dari Israel enggak berdusta dan enggak tahu menyesal karena ia bukan manusia yang harus menyesal. Ketika dia sudah mengatakan bahwa bangsa Israel ada bangsa yang diberkati, dia akan terus memberkati. Dan bangsa Israel kalau dia melakukan bagiannya, dijamin sama Tuhan. Kita lihat Daud ini orang yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan tuh jamin Daud. Dia berkata apa? Dia berjanji sama Daud dan Tuhan tepati. Bahwa keturunan Daud sampai selamanya akan menduduki tahta kerajaan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Tuhan itu berkata di firman-Nya bahwa Dia akan menopang kita dengan tangan kanannya, bahwa kita enggak akan tergeletak, maka Dia enggak akan pernah berdusta. Amin. Mari kita hayati itu, kita pegang. Ibrani 6 ayat 18 dikatakan, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Bapak Ibu yang terkasih, oleh kenyataan yang tidak berubah apa? Bahwa Allah tuh enggak mungkin berdusta. Jadi kalau kita tuh mencari perlindungan kepadanya dikatakan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan tuh enggak mungkin berdusta. Jadi kalau kita itu minta perlindungan sama Dia, Dia itu pasti melakukannya. Amin. Itu yang pertama, pribadinya itu sempurna. God is perfect. Tuhan itu sempurna. Jadi kalau kita tahu Tuhan itu sempurna, mari kita mau mempercayai Dia. Seperti tadi manajer yang mempercayai bosnya. Bisakah kita seperti itu? Percaya setiap perkataan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, God's word is sure. Perkataan Tuhan itu pasti. Yesaya 55 ayat 11. Mari kita baca bersama. Yesaya 55 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu baca satu ayat aja ini, luar biasa. Dikatakan firman yang keluar dari mulut Tuhan itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil. Garis bawah itu ya. Akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak Ibu, perkataan Tuhan itu kalau Dia bicara itu sangat bisa diandalkan. Amin. Dan Dia mau kita anak-anaknya mempercayainya. Dia mau kita mempercayai setiap perkataannya. Setelah kita tahu bahwa Dia adalah pribadi yang sempurna, Tuhan yang sempurna, yang perfect.
Mari kita selanjutnya kita mau mempercayai perkataannya, karena perkataannya sangat bisa diandalkan. Lihat Yesaya 40 ayat 8 dikatakan begini, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Yang pertama, perkataan Tuhan itu akan tetap untuk selama-lamanya. Enggak akan pernah layu, enggak akan pernah kering. Yesaya 45 ayat 23 dikatakan, demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Bapak Ibu, dikatakan firman yang tidak dapat ditarik kembali. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, raja-raja itu ya, kalau sudah mengeluarkan surat yang dicap meterai cincin meterai raja, itu tidak bisa dibatalkan. Demikian juga firman Tuhan gak bisa ditarik kembali. Ini loh kehebatan perkataan Tuhan. Tetap selamanya, gak bisa ditarik kembali. Makanya kalau Tuhan sudah memberkati, dia gak akan menarik itu. Kecuali kita mengkhianati dan kita gak berhak lagi atas berkat ataupun keselamatan yang dari Tuhan. Matius 5 ayat 18 berkata, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Wow, keren loh Bapak Ibu. Perkataan Tuhan itu ya nggak akan lenyap satu titik pun. Sebelum apa? Sebelum semuanya terjadi. Lihat Bapak Ibu, perkataan Tuhan itu begitu luar biasa. Firman Tuhan itu dahsyat. Nggak ada satupun yang tidak akan dipenuhi. Amsal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ayub 42 ayat 2 berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Lihat Bapak Ibu, perkataan Tuhan gak akan pernah gagal. Dia akan tetap selamanya. Dia akan digenapi, semuanya akan terjadi. 1 Raja-Raja 8 ayat 5-6 berkata, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaran Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Amin. Lihat Bapak Ibu, semua janji Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Musa, enggak ada satupun yang tidak dipenuhi. Luar biasa Tuhan kita, perkataannya dahsyat. Oleh karena itu Bapak Ibu, cintailah firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Alkitab itu isinya perkataan Tuhan yang tadi kita baca, hebatnya luar biasa. Janji Tuhan yang pasti dipenuhi. Makanya Alkitab kita itu namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Isinya perjanjian Tuhan. Dan tadi dikatakan Allah enggak berdusta, Allah bukan manusia. Kalau dia berjanji pasti ditepati. Lihat nih Bapak Ibu, betapa dahsyatnya firman Tuhan. Makanya saya heran kenapa enggak suka baca firman. Jangan Bapak Ibu. Ini firman Tuhan begitu dahsyat. Daud aja. Daud tuh selalu berkata begini, betapa ku cintai Tauratmu ya Tuhan. Daud tuh begitu cinta oleh Taurat Tuhan.
Mari Bapak Ibu kita belajar mencintai perkataan Tuhan. Kita belajar mencintai Tuhan. Karena dia pribadi yang sempurna dan perkataannya pun sempurna. Karena pasti digenapi. Nah Bapak Ibu, kenapa sih kita anak-anak Tuhan? Kita orang Kristen seringkali kita nggak menerima janji Tuhan. Salah satu alasannya adalah karena kita tidak mempercayai. Ini loh, kita nggak berani mempercayai Tuhan. Kita nggak benar-benar pegang perkataannya. Seringkali kita mencoba untuk membantu Tuhan dan bertindak dengan kekuatan kita sendiri. Itu yang sering kita lakukan. Makanya seringkali kita nggak ngalami. Udah nggak pernah baca firman. Kalau doa minta Tuhan tolong, kemudian nggak punya iman untuk menunggu jawaban Tuhan. Pasti nggak punya Bapak Ibu. Kalau kita nggak suka Taurat Tuhan, kita nggak akan punya kekuatan untuk kita menantikan janji Tuhan. Nggak akan. Mari Bapak Ibu, cintai Taurat Tuhan. Lakukan itu. Pegang teguh itu. Maka kita akan melihat masa depan yang luar biasa yang Tuhan janjikan buat kita. Kita tahu dalam hidup kita banyak situasi yang di luar kontrol kita. Adanya COVID-19 kita bisa kontrol. Kita bisa nggak mau, aku nggak mau terimbas, aku nggak mau kena, nggak bisa. Mau nggak mau ya kena, mau nggak mau ya kita ngalami. Ada situasi yang di luar kontrol kita. Tapi mari kita jangan takut. Kenapa? Kita punya Tuhan yang sempurna. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang perkataannya adalah pasti. Ya dan amin. Bapak Ibu, saya bersyukur setiap hari saya baca Alkitab. Pasti ada ayat-ayat yang berbicara khusus buat saya. Kayak yang tadi saya sharingkan ketika Absalom dengan Daud, ayat ini berbicara khusus. Lihat, Tuhan itu sanggup melindungi kita. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Saya tahu pandemi ini saya juga terimbas Bapak Ibu. Dari bulan ke bulan itu saya dibuat deg-degan terus. Tapi ketika saya deg-degan dan ketika saya mempercayai Tuhan, saya berani mempercayai Tuhan. Dare to trust God. Dia nyatakan nih loh aku sanggup memelihara engkau. Aku enggak akan membiarkan engkau kekurangan. Hal sepele itu loh Bapak Ibu, Tuhan tuh siapkan buat saya. Dulu sebelum pandemi, saya tuh suka olahraganya kalau enggak senam, fitness. Setelah pandemi, saya mau senam enggak boleh sama Pak Jeffrey. Kok ketularan. Kenapa? Kan pada enggak pakai masker kan. Pada enggak pakai masker, ruangannya pengap, orangnya banyak. Itu berbahaya, enggak boleh. Fitnessnya tutup semua. Jadi fitness yang biasa langganan kita tuh tutup. Akhirnya apa? Goes. Bapak Ibu tahu, goes pun Tuhan sediakan. Enggak pernah terpikir dalam benak saya Tuhan sediakan sepeda yang baru, tapi Tuhan sediakan. Di saat-saat susah, keadaan susah, ekonomi susah, Tuhan terus pelihara saya. Tuhan terus berikan yang terbaik buat saya. Kenapa? Karena saya berani mempercayai Dia. Karena saya enggak takut ke depan apa yang akan terjadi. Saya berani mempercayai Tuhanku yang sempurna. He is perfect. God is perfect. Rencananya, karyanya sempurna. Dan perkataannya pasti. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari. Sejak hari ini cintai firman Tuhan lebih lagi. Kenapa? Karena pribadi firman Tuhan adalah kebenaran dan
Firman Tuhan adalah Allah sendiri, Yohanes 1 ayat 1. Firman ini adalah Allah sendiri. Cintai Allah, cintai firman-Nya. Maka jaminan yang pasti, masa depan yang terbaik Tuhan akan berikan buat kita semua. Amin. Ayat terakhir, Ibrani 10 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari kita mau pegang teguh pengakuan pengharapan kita. Minggu lalu sudah disampaikan, Yesus harapanku. Mari kita mau pegang itu. Jadikan benar-benar pengharapan kita. Jangan kita bersandar dengan kekuatan kita sendiri, dengan pengertian kita sendiri. Tapi mari kita mau bersandar pada kekuatan Tuhan yang luar biasa. Dikatakan sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kalau dalam terjemahan lain itu lebih jelas bahwa dikatakan bahwa Ia yang menjanjikannya itu dapat dipercaya. Amin. For God can be trusted to keep His promise. Amin Bapak Ibu. Tuhan yang berjanji itu dapat dipercaya. Mari Bapak Ibu, kita mau sungguh-sungguh ke depan. Mungkin gak mudah, banyak hal yang kita akan hadapi. Banyak situasi yang di luar kontrol kita. Banyak situasi yang kita gak bisa ubah. Mau gak mau kita harus terima. Mari kita mau percaya bahwa Tuhan itu sempurna. God is perfect. Dan perkataannya itu pasti. Ketika kita tahu itu, kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Maka kita akan melihat pembelaannya. Kita akan melihat kuasanya yang dahsyat. Itu akan terjadi. Kita akan melihat janji-janjinya digenapi one by one di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, sungguh Engkau Tuhan yang sempurna. Kita bangga karena Tuhan kita sempurna. Perkataannya pasti, maka kita mau berani mempercayakan hidup kita kepada Dia. Kita berani mempercayai Tuhan. Mari kita mau katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, menggenapi firman-Mu. amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku.
kita mau katakan sekali lagi, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Yes Lord. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, menggenapi firman-Mu. Yes Lord. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami banggakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu Tuhan. Biarlah saat ini dengan sepenuh hati kami mau berkata kepada Engkau, kuserahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau belajar mempercayai Engkau. Di masa-masa sulit yang kami hadapi mungkin. Kami mau belajar mempercayai perkataan-Mu yang pasti. Ya dan amin Tuhan. Malam hari ini kami dibukakan betapa Engkau Allah kami yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sempurna, Allah yang tidak pernah berdusta. Allah yang gak pernah ingkar janji. Setiap perkataan-Mu, setiap janji-Mu tidak ada yang bisa menghalangi. Pasti digenapi. Biar Tuhan tumbuh cinta akan Engkau. Cinta akan firman-Mu dalam hati setiap kami umat-Mu. Sehingga kami bisa mempercayai perkataan-Mu adalah ya dan amin. Sehingga kami gak takut apapun. Karena kami tahu bersama dengan Engkau kami cakap menghadapi apapun. Tanamkan firman-Mu dalam hati setiap kami Tuhan. Sehingga dalam jalan hidup kami boleh menggenapi setiap kebenaran firman-Mu.
kami bisa melihat bahwa tanda mujizat mengikuti setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Berkati jemaat, apapun yang saat ini mereka sedang alami. Mungkin ada dalam situasi yang sulit. Tuhan, biar Engkau yang tolong. Engkau yang bangkitkan iman mereka. Mereka bisa melihat, mereka bisa mengandalkan Engkau Allah yang sempurna. Biar mereka boleh mempercayai setiap kebenaran firman. Sehingga mereka boleh mengalami justru lewat situasi sulit. Mereka bisa melihat mujizat-Mu nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, Roh Kudus Engkau yang jamin setiap umat-Mu. Dan saatnya kami mau terima berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kami dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua yang percaya berkata amin. I surrender all to you, my blessed Savior. I surrender. Draw me to your place. Guide my heart with grace. In your hands I surrender. Lord, we call upon your name. Lord, I call your name. I hear your voice searching for me. Lord, I humble myself. I'm on my knees, hearing your presence. I give my